hal yang terpenting dalam hidup ini bukan soal banyaknya hartamu, ya. Bukan tentang kedudukan, pangkat, jabatan, bukan, saudara. Tapi tentang Anda memahami dan mengenal Tuhan dalam hidup, itu yang bikin kita kuat. Bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Di ayat 24a itu dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ini menarik, saudara. Yeremia tidak sekedar memberi nasihat kepada mereka agar jangan bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, tapi juga memberi solusi yang tepat agar bermegah atau membanggakan, dalam hal ini memahami dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena penting bagi kita untuk mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kita harus selalu menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, saudara-saudara, dalam hidup kita, kita bukan siapa-siapa. Jadi bagian yang kedua ini, ayat 24a, Yeremia sedang mengarahkan fokus mereka dari hal-hal material kepada hal-hal spiritual. Kita harus selalu menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita bukanlah siapa-siapa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Oleh karena itu, bermegahlah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara, bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu juga berarti bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Sikap dan perbuatan harus mencerminkan kasih dan kemuliaannya, ya. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu juga berarti bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus utama di dalam hidup kita. Sikap dan perbuatan harus mencerminkan kasih dan kemuliaannya. Karena ada begitu banyak orang yang ngomong tentang Tuhan, saudara, tapi tidak terlihat dari sikap, tutur kata, perbuatannya itu tidak terlihat. Jadi dia hanya ngomong tentang mengasihi Allah, pelayanan, tapi itu tidak terlihat dalam sikap hidup mereka, saudara. Kita tahu bersama bahwa teladan itu penting, saudara. Ya, kalau hanya untuk pelayanan, bernyanyi, ya, khotbah, semua orang bisa melakukan. Tapi dalam hal melakukan firman itu, tidak semua orang melakukan hal demikian. Dan perlu bagi saya dan saudara untuk selaraskan antara apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, pujian yang kita terima bukan untuk memegahkan diri, namun memegahkan Allah. Kehormatan yang kita terima juga harus kita teruskan kepada Allah, karena Dia yang paling pantas menerimanya. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kita bisa sampai pada hari ini dengan begitu banyak pencapaian berharga, sehingga sangat layak untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya, kita coba lihat diri kita, ya. Coba kita lihat ke belakang 10 tahun yang lalu, kita seperti apa. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Ya, kita bukan siapa-siapa, tapi hari-hari ini terpuji nama Tuhan, ya. Tuhan bawa kita mengenal Dia sungguh-sungguh. Tuhan bawa kita dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya. Tuhan bawa kita semakin tinggi. Kita perlu ingat baik-baik, itu semua itu Tuhan, saudara. Nah, bagaimana mungkin kita tidak bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, ya. Hal yang terpenting dalam hidup ini bukan soal banyaknya hartamu, ya. Bukan tentang kedudukan, pangkat, jabatan, bukan, saudara. Tapi tentang Anda memahami dan mengenal Tuhan dalam hidup, itu yang bikin kita kuat. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Daud selalu menaikkan syair-syair yang begitu manis, ya, di dalam kitab Mazmur, ya. Semua kata-kata indah, semua kata-kata manis, ya, yang mungkin hari-hari ini kita lihat di dalam lagu-lagu, itu semua diambil dari tulisan-tulisan Daud yang begitu luar biasa. Syair-syairnya sangat luar biasa, sangat indah, saudara. Tapi syair-syair itu keluar dari seorang Daud itu karena satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Mengenal Tuhan itu penting, saudara, ya. Pengenalan kita akan Tuhan itu penting. Mengenal dari kata yada, dalam bahasa Yunani itu ginosko, Ibrani yada, Yunani ginosko, saudara, ya.
itu betul-betul satu hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Sama seperti hubungan pasangan suami istri, bahkan lebih, saudara. Ya, dan ini menarik, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Belajar mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menolong kita dalam menjalani hidup ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup, nanti datang masalah, datang hal yang sedikit mengguncangkan imannya, dia sudah mulai kalang kabut, saudara, dan mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu, tidak bisa bersyukur. Itu karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan itu penting. Bahkan kita harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh, bukan mengenal biasa. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita perlu sadari segala sesuatu dari Tuhan dan harus untuk Tuhan. Makanya Roma 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi mari kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah bukan karena kekayaan, kekuatan atau apapun yang kita miliki dalam hidup ini, tapi bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh memahami dan mengenal Tuhan, Anda akan lihat betapa Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupmu. Tuhan memberkati.